Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zuhri Ramdhani, NIM F2019-01122 dari kelas C3 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya, Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis atau OA. Kita akan membahas mengenai definisi OA atau osteoartritis. Osteoartritis merupakan bentuk artritis yang paling sering ditemukan di masyarakat, bersifat kronis, berdampak besar dalam masalah kesehatan. Proses penyakitnya tidak hanya mengenai rawan sendi, namun juga bisa mengenai seluruh sendi seperti subkondisi, ligamentum, kapsul, dan jaringan sinovial serta jaringan ikat partikular. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor resiko OA, yaitu yang pertama obesitas, yang kedua kelemahan otot, yang ketiga aktivitas fisik yang berlebih atau kurang, yang keempat trauma sebelumnya, yang kelima penurunan fungsi proprioceptif, yang keenam faktor keturunan menderita OA, dan yang ketujuh faktor mekanik. OA sering mengenai lutut, panggul, tulang belakang, dan pergelangan kaki. Selanjutnya, usia merupakan salah satu faktor resikonya. Penelitian di Bandung pada pasien yang berobat ke klinis rheumatologi RSHS pada tahun 2007 dan tahun 2010 berturut-turut didapatkan OA merupakan 74,48% dari keseluruhan kasus yang berjumlah 1.297 reumatik pada tahun 2007. 69% diantaranya adalah wanita dan kebanyakan OA lutut sekitar 87%. Dan dari 2.760 kasus reumatik pada tahun 2010, 73% diantaranya adalah penderita OA. Kita akan membahas hal-hal yang diperhatikan pada OA sesuai dengan lokasi sendi yang terkena. Yang pertama, OA tangan. Yang kedua, OA sendi lutut. Yang ketiga, OA panggul atau koksa. Yang keempat, OA vertebrata. Yang kelima, OA kaki dan pergelangan kaki. Yang keenam, OA bahu. Yang ketujuh, OA siku. Dan yang kedelapan, OA temporal mandibula. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari OA tangan. Dimulai saat usia 45 tahun. Keterlibatan faktor genetik riwayat penyakit dalam keluarga sangat mempengaruhi. Yang kedua, OA sendi lutut. Mengenai counterpart media tibiofemoral lateral, tibiofemoral, dan bagian phrenomorpatelas. Yang ketiga, OA panggul atau koksa sering ditemukan pada pria dibandingkan dengan wanita. Selanjutnya yang keempat, OA vertebrata, umumnya mengenai vertebrata cervical dan lumbar. Osteofit pada vertebrata dapat menyebabkan penyempitan foramen vertebrata dan mengakibatkan dan menekan serabut syaraf, menyebabkan nyeri punggung, pinggul, pinggang, disertai gejala radikular. Kemudian yang kelima, OA kaki dan pergelangan kaki, mengenai sendi metarsofalak. Gejala klinis sulit berjalan dan sulit diatasinya meradang, terutama menggunakan sepatu. Yang keenam, OA bahu. Nyeri bahu dilokalisasi dan terjadi saat pergerakan. Yang ketujuh, OA siku. Terjadi sebagai akibat dari paparan getaran berulang atau metabolic arthropathy. Yang kedelapan, OA temporomentabular ditandai dengan crepitus. Selanjutnya, langkah-langkah penetapan diagnosis. Seperti pada penyakit reumatik umumnya, diagnosis tidak dapat didasarkan hanya pada satu jenis pemeriksaan saja. Biasanya,
kita melakukan pemeriksaan reumatologi ringkas berdasarkan GALS, Galt Arms Length Span. Pemeriksaan penunjang saat ini dilakukan untuk monitoring penyakit dan untuk menyingkirkan kemungkinan artritis karena sebab lainnya. Gejala OA umumnya dimulai saat usia dewasa dengan tampilan krisis kaku sendi di pagi hari atau setelah istirahat. Sendi dapat mengalami pembekakan tulang dan crepitus saat digerakkan, dapat disertai keterbatasan gerak sendi. Banyak sendi yang dapat terkena OA, terutama sendi lutut, jari kaki, jari tangan, tulang punggung, dan panggul. Pada seseorang yang dicurigai OA, direkomendasikan melakukan pemeriksaan berikut ini. Yang pertama, anamnesis. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Yang ketiga, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain. Yang keempat, pemeriksaan penunjang. Yang kelima, perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penata laksanaan OA atau osteoartritis. Selanjutnya kita akan bahas amnesis. Amnesis terjadi pada nyeri yang dirasakan berlangsung angsur. Yang kedua, tidak disertai adanya inflamasi atau kaku sendi yang dirasakan kurang dari 30 menit. Yang ketiga, tidak disertai gejala sistematik. Yang keempat, nyeri sendi saat beraktivitas. Yang kelima, sendi yang sering terkena, yakni sendi tangan atau karpo metakarpal. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Yang pertama, tentukan BMI. Yang kedua, pemeriksaan gaya berjalan atau pincang. Yang ketiga, adakah kelemahan atau atrofi otot. Yang keempat, tanda-tanda inflamasi. Yang kelima, lingkup gerak sendi. Yang keenam, nyeri saat diakhiri gerakan. Yang ketujuh, crepitus. Yang keempat, deformatus atau bentuk sendi berubah. Yang kelima, gangguan fungsi. Yang keenam, nyeri tekan pada sendi berubah. Yang keenam, penonjolan tulang. Yang ketujuh, pembengkakan tulang. Yang kedelapan, pembengkakan jaringan lunak. Yang kesembilan, instabilitas sendi. Pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain. Yang pertama, adanya infeksi. Yang kedua, adanya fraktur. Yang ketiga, kemungkinan keganasan. Yang keempat, kemungkinan artritis reumatoid. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu tidak ada pemeriksaan darah khusus untuk mendiagnosis OA atau osteoartritis. Yang kedua, pemeriksaan radiologi dilakukan untuk klasifikasi diagnosis atau untuk merujuk ke ortopedi. Selanjutnya, perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor mempengaruhi pilihan terapi. Yang pertama, singkirkan diagnosis banding. Yang kedua, pada kasus dengan diagnosis yang meragukan, sebaiknya dikonsultasikan pada ahli radiologi untuk menyingkirkan diagnosis lain yang menyerupai OA atau osteoartritis. Yang ketiga, tentukan derajat nyeri dan fungsi sendi. Yang keempat, perhatikan dampak penyakitnya pada kasus sosial seseorang. Selanjutnya, penyulitan osteoartritis. Penyulitan bisa diakibatkan bahaya patologi, diantaranya efusi, sinovial, osteofil, dan degenerasi jaringan sekitar sendi. Kerusakan sendi pada OA dapat mengakibatkan maligmen dan subluxasi. Penyempitan celah sendi asimetris mengakibatkan varus atau valgus. Saran osteoartritis. Strategi penata laksanaan pasien dan pilihan jenis pengobatan ditentukan oleh letak sendi yang mengalami OA atau osteoartritis. Tujuannya, yang pertama, untuk mengurangi atau mengendalikan nyeri. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi gerak sendi. Yang ketiga,
mencegah terjadinya komplikasi. Pelaksanaan osteoartritis dimodifikasi berdasarkan guideline ACR tahun 2000. Yang pertama, dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, terapi non-farmakologi. Pertama, edukasi pasien. Yang kedua, program pelaksanaan mandiri. Yang ketiga, bila berat badan lebih dari 25 kg. Yang ketiga, program latihan aerobik. Yang keempat, terapi fisik meliputi latihan perbaikan lingkung gerak sendi. Yang kelima, terapi okupasi meliputi proteksi sendi dan konservasi energi menggunakan splint dan alat bantu gerak sendi. Tahap kedua, terapi farmakologi terbagi menjadi pendekatan terapi awal dan pendekatan terapi alternatif. Kita akan bahas yang pertama, untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang dapat diberikan salah satu obat berikut ini bila tidak terdapat kontradiksi, yaitu acetaminophen kurang dari 4 gram per hari. Yang kedua, obat antiinflamasi non-steroid. Kemudian, untuk OA dengan gejala nyeri hingga sedang dapat diberikan obat acetaminophen kurang dari 4 gram per hari. Obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS tipikal. Obat antiinflamasi non-steroid OAINS non-selektif dengan pemberian obat pelindung gastroprotective agent. Obat antiinflamasi non-steroid non-stimulating. Selanjutnya, pendekatan terapi alternatif. Bila dengan terapi awal tidak memberikan respon yang adekuat, maka pertama, untuk penderita dengan keluhan nyeri sedang hingga berat dan memiliki kontraindikasi pemberian COX-2 inhibitor spesifik dan OAINS. Yang kedua, terapi intraartikular seperti pemberian hyaluronate atau corticosteroid jangka pendek 1 hingga 3 minggu pada OA lutut. Yang ketiga, kombinasi. Meta-analisis membuktikan manfaat kombinasi paracetamol kodein meningkatkan efektivitas analgesik hingga 5% dibandingkan paracetamol saja, namun efek samping lebih sering terjadi berdasarkan uji klinis. Tahap ketiga, indikator untuk tindakan lebih lanjut. Yang pertama, adanya kecurigaan atau terdapat bukti adanya artritis, inflamasi, bursitis, efusi sendi. Yang kedua, kerjaan atau terdapat bukti artritis infeksi merupakan kasus gawat darurat, resiko sepsis lagi, pasien harus dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, segera rujuk ke dokter bedah ortopedi pada yang pertama, pasien dengan gejala klinis OA yang berat, gejala menetap. Yang kedua, pasien yang mengalami keluhan progresif dan aktivitas sehari-hari. Ketiga, keluhan nyeri mengganggu kualitas hidup pasien. Yang keempat, deformitas lateral ligamen atau diskolasi. Yang kelima, gejala mekanik yang berat. Catatan, obat-obat tersebut ini dapat diberikan secara teratur pada pasien dengan gangguan liver. Namun, harus dihindari pada pasien peminum alkohol kronis. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.